Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'ada, wa nasara abada, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Al-muhtaramin, para alim, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para guru ngaji yang saya muliakan, Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Badung Al-Mukarram Haji A'af Safruddin Muslih, yang saya muliakan guru kita, sesepuh kita, beliau juga pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang selalu membimbing kita, yaitu Al-Ustadz Haji Asep Nasrullah. Yang saya muliakan seluruh lembaga yang ada di pengurusan PCNU Kabupaten Badung, LPBI PCNU Badung, kemudian LTNNU Kabupaten Badung. Alhamdulillah tadi sempat hadir Bapak Wandi beserta kawan-kawan, dan juga dari Lazisnu PCNU Badung, dan juga LDNNU Kabupaten Badung, kemudian seluruh jajaran Banom yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya muliakan Ketua PAC KP Ansor Kecamatan Kute Al-Ustadz Alvin, yang saya muliakan, dan juga yang saya muliakan seluruh jajaran Banser. Yang saya muliakan Ketua JRA Kabupaten Badung, yang saya muliakan Ketua Pagar Nusa Kabupaten Badung, dan juga seluruh sahabat-sahabat pengurus MBCNU Kecamatan Kute. Yang saya muliakan Rois Surya MBCNU Kecamatan Kute Al-Ustadz Umar Bakri beserta jajarannya. Yang saya muliakan Mustasyar Al-Ustadz Dodi beserta jajarannya, dan juga seluruh sahabat-sahabat Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Kute yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya muliakan juga seluruh pengurus Majelis Ta'lim yang ada di Kecamatan Kute, dan juga wabil khusus pengurus masjid atau takmir Masjid Al-Mujahidin Kute, dan juga takmir Masjid Al-Istiqomah Kute, dan juga seluruh sahabat-sahabat ranting dan anak ranting dan sahabat-sahabat jamaah majelis taklim yang hadir pada malam hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita semuanya bisa hadir di tempat ini, yaitu dalam rangka halal bihalal yang merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di Indonesia. Halal bihalal ini menunjukkan bahwa ketika kita melaksanakan halal bihalal, berarti kita telah melanjutkan apa yang telah pernah dianjurkan oleh almarhumullah Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang kala itu dianjurkan ketika 3 tahun setelah Indonesia merdeka, kurang lebih tepatnya pada tahun 1948. Karena pada waktu itu banyak para elit politik yang saling berseteru, yang saling berebut jabatan, berebut kekuasaan, berebut pengaruh, sehingga beliau almarhumullah Kiai Haji Wahab Hasbullah memerintahkan, menganjurkan kepada presiden kita yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, untuk melaksanakan halal bihalal, sehingga bahkan orang Arab sendiri tidak paham apa itu halal bihalal. Kalau kita lihat dari kacamata bahasa, halal bihalal itu diambil dari kalimat halla di dalam kamus Arab yang artinya melebur, melepas ikatan, atau mengurai benang yang kusut. Artinya ketika kita punya masalah dengan orang lain, pernah kita menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, maka saatnya lah kita berkewajiban untuk meminta kehalalan orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi. Oleh karena itu, almarhumullah Kiai Haji Wahab Hasbullah menganjurkan kepada presiden untuk melaksanakan halal bihalal. Dan alhamdulillah, sahabat-sahabat MWCNU Kecamatan Kuta beserta seluruh ranting, anak ranting dan majelis taklim bisa menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Dan alhamdulillah pula kita dihadiri oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama, wabil khusus Ketua Tanfidiyah bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara pada malam hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'as salam mudah-mudahan akan selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mewakili Ketua Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Kuta. Beliau menyampaikan kepada saya permohonan maaf yang tak terhingga karena beliau masih dalam perjalanan dari Gianyar. Insya Allah beliau hadir walaupun lambat. Saya kira lambatnya hanya sebentar, ternyata lambatnya sampai detik ini belum datang. Mudah-mudahan sebentar lagi beliau hadir di tengah-tengah kita. Jadi beliau mohon maaf wabil khusus kepada Ketua Tanfidiyah PCNU Badung. Beliau cangkolang kata bahasa Maduranya, sul adab, karena yang ngundang duluan yang diundang. Karena sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan. Oleh karena itu beliau mohon maaf yang tiada batasnya. Para undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh undangan, wabil khusus Ketua PCNU Kabupaten Badung beserta lembaga, Banum dan seluruh sahabat-sahabat MBC dan juga seluruh jajaran
pengurus majelis taklim yang hadir pada malam hari ini, dan juga dari takmir Masjid Al-Mujahidin dan Istiqomah yang hadir pada malam hari ini. Beliau tidak bisa memberikan apa yang bisa diberikan. Beliau hanya berdoa mudah-mudahan jenengan semuanya yang hadir di tempat ini, langkah kaki dari rumah masing-masing akan dijadikan catatan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan perlu diketahui bahwa Ketua Tamfidiyah juga mengucapkan terima kasih kepada tim Ubudiyah. Perlu kami laporkan Pak PC bahwa di MWC ini ada 5 teamwork. Jadi 5 teamwork itu terdiri, yang pertama adalah tim bagian Ubudiyah. Dari tim Ubudiyah, kemudian yang dimotori oleh Al-Ustaz Khairul Ihsan. Kemudian teamwork yang kedua yaitu tim pendidikan yang dimotori atau dibimbing oleh Bapak Marji. Yang ketiga tim sosial, yaitu dimotori oleh Pak Waji. Kemudian yang keempat yaitu tim ekonomi dan budaya yang dimotori oleh Ustadz Tilam Wahyudi. Yang terakhir yaitu bagian media dan kesekretariatan, yaitu dimotori oleh Al-Ustadz Muhrawi. Jadi setiap teamwork ini di situ sudah ada jajaran masing-masing, mulai dari mustasyar, rois dan wakil-wakilnya, katib, dan semua jajaran Tamfidiyah sudah ada di situ. Akhirnya kita sebagai wakil, mulai dari wakil, rois, semuanya punya tugas masing-masing. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kegiatan halal bihalal ini merupakan program kerja bagian teamwork Ubudiyah. Ya, jadi Ketua MWC pada malam hari mengucapkan terima kasih kepada teamwork bagian Ubudiyah yang telah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi jerih payah sahabat-sahabat sekalian akan diberi balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian tim Ubudiyah banyak program-program yang lain yang telah dilakukan, seperti Lailatul Ijtima setiap bulannya, kemudian kegiatan safari Ramadan, ya, dan juga insya Allah tanggal 5 kita akan melaksanakan tur religi. Kalau yang kemarin, karena kita dari tim Ubudiyah dalam 1 tahun melaksanakan 3 kali tur religi, ya, 3 kali dalam 1 tahun, atau triwulan, ya, catur bulan namanya, ya. Oh ya, catur bulan. Walib itu, ya, walib itu. Yang kemarin untuk yang pertama sudah kita laksanakan, yang pertama ke Kelungkung dan juga di Karangasem. Kemudian pada bulan Mei ini kita terjadwal akan melaksanakan tur religi walib itu ke puncak Gunung Bedugul, olahraga. Kemudian yang ketiga nanti insya Allah bulan November atau Desember kita akan melaksanakan tur religi, yaitu yang sisanya, yaitu yang pertama di Pantai Seseh, kemudian yang kedua nanti di Negara, dan yang ketiga nanti di Buleleng. Jadi dalam 1 tahun insya Allah kita akan istiqomah ziarah wali pitu yang ada di Bali ini. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga dari Ketua Tamfidiyah mengucapkan terima kasih kepada tim pendidikan yang telah selama ini melaksanakan kegiatannya, yaitu memotori atau membantu TPQ untuk pengurus izin operasional ke Kemenak. Dan alhamdulillah sudah 3
utamanya di Tikul Gofilin sudah ada izin operasional dari Kemenak Badung, kemudian dari Teras Abatasa itu di Kelan, di Gang Teratai, alhamdulillah sudah keluar surat izin operasionalnya. Kemudian yang ketiga yaitu Al Hidayah Kelan juga sudah keluar. Dan ini semua jerih payah dari teman-teman bagian pendidikan yang telah menghubungi atau membantu teman-teman TPQ yang belum mempunyai izin operasional. Jadi bagi sahabat-sahabat sekalian yang punya TPQ belum mempunyai izin operasional, segera menghubungi teman-teman MWC bagian pendidikan. Dan alhamdulillah kemarin dengan adanya kultum ya yang luar biasa dari sahabat-sahabat sekalian, kultumnya dari teman-teman MWC sendiri yang namanya belajar, dan itu semua atas jerih payah dari teman-teman pendidikan karena kerjasama dengan tim bagian media, karena setiap hari harus syuting ya, editor dan sebagainya di tempat ini, karena satu hari itu 2 kali setelah subuh dan menjelang buka puasa. Itu 2 kali. Kalau kita hitung 30 berarti 60 kali kultum. Itu luar biasa. Apresiasi yang luar biasa yang Ketua MWC Kuta berikan kepada tim pendidikan sebagai pengatur jadwal dan juga menyediakan sarana yang dibutuhkan, dan juga terima kasih kepada tim media yang telah melakukan syuting dan juga editor yang luar biasa, sehingga setiap hari 2 kali kita layout ya untuk kultum. Kemudian selanjutnya perlu kita ketahui bahwa pada tanggal 13 Juni kita akan mulai kembali kegiatan Lailatul Ijtima'. Jadi kepada sahabat-sahabat sekalian perlu kami informasikan bahwa dari tim Ibu Dia menyampaikan tadi bahwa Lailatul Ijtima' setelah kita melaksanakan puasa Ramadan itu akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni. Mudah-mudahan semuanya sehat, lancar, sehingga kita bisa melaksanakan Lailatul Ijtima' yang sudah menjadi rutinitas istiqomah setiap bulannya. Dan juga seperti biasa, sebelum kita melaksanakan Lailatul Ijtima', pada pagi harinya setelah subuh kita melaksanakan khatmil Quran. Jadi bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin kirim arwah, ingin mendapatkan pahala dari khatmil Quran, silahkan juga menyetor nama-nama arwah. Mulai dari malam harinya kami tunggu untuk dibacakan surat Fatihah dan juga supaya mendapatkan fadilah pahala khatmil Quran, sehingga malam harinya setelah Lailatul Ijtima' kita akan doa bersama-sama, yaitu doa khatmil Quran. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mungkin ada yang lupa. Sudah. Oh ya, ada yang lupa dari tim ekonomi juga perlu diketahui bahwa oli terus berjalan. Pak PT kami perlu laporkan, kami dari tim ekonomi bekerja sama dengan perusahaan Top One. Nah, oli Top One kita sudah bekerja sama. Di situ ada bazar. Apa keistimewaannya, keutamaannya ketika kita misalnya menggunakan oli Top One, itu akan ada yang namanya kupon berhadiah, dan insya Allah itu akan kita undi ketika Harla NU nanti, dengan harapan supaya kaum Nahdliyin tahu kapan Harla NU. Ya, makanya kita akan undi ketika Harla NU supaya ingat terus. Yang diundi insya Allah ketika kita sudah kerjasama, maka hadiah utama yang akan disiapkan oleh perusahaan oli Top One itu berupa 2 unit sepeda motor Beat. Mudah-mudahan ini akan memacu sahabat-sahabat sekalian untuk terus bersinergi bekerja sama
dengan teman-teman MWC, Majelis Taklim, ranting anak ranting semuanya, sehingga apa yang menjadi harapan kita semuanya terwujud. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling terakhir, nanti sebelum doa kita akan melakukan bersalaman dengan bergiliran seperti pemain bola. Nanti bergiliran kita jalan ke Pak Imron, Pak Khatib, kemudian ke beliau, ke Ketua PC, kemudian terus bergiliran terus sambil diiringi yaitu mahalul qiyam. Ya, jadi dengan harapan dengan bersentuhan tangan kita, maka dalam hati kita mengikhlaskan, ya, menghalalkan. Mungkin di antara kita ada yang pernah berbuat salah, baik ucapan ataupun perbuatan ataupun apa saja, sehingga bisa menyakiti orang lain. Maka pada malam hari ini dengan simbol kita berjabat tangan, mudah-mudahan Allah akan menghapus seluruh dosa-dosa kita, utamanya dosa kita kepada sesama manusianya. Karena Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kita kepada sesamanya apabila kita belum meminta maaf. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya di bulan yang fitrah ini benar-benar kembali kepada fitrah manusia, minal aizin wal faizin. Artinya kita kembali dari suci, ya, kembali suci, berasal dari suci, kembali kepada suci, sehingga kembali kepada fitrah manusia tanpa ada dosa noda, bagaikan bayi yang baru lahir ke dunia. Insya Allah dengan berpuasa kita, dengan qiyamul lail kita, Allah telah mengampuni dosa-dosa kita kepada Allah. Dan di bulan fitrah ini, ayo kita bersalaman supaya dosa-dosa kita antara satu dengan yang lainnya itu juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita benar-benar kembali fitrah, kembali suci bagaikan anak bayi yang baru lahir ke dunia. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ternyata 20 menit gak terasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.